Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu eh, di pelajaran kita. Sekarang tadi saya katakan saya akan memberikan contoh tentang hukum kolom tentang soalnya ya. Sebelum itu saya tambahkan sedikit tentang hukum kolom ya. Nah, nih hukum kolom ini dapat dinyatakan dengan rumus yang tadi ya. F sama dengan Q1 kalikan Q2 gitu dibagikan N dengan R2. Gitu. Q1 itu adalah K itu adalah konstanta, Q1 adalah muatan, Q2 juga muatan gitu. Ya, sebentar saya gantikan pointer dulu. Pointer. Nah, ini dia. Nah, ini Q1 dengan Q2 R2. Nah, tabel perbandingan hukum gravitasi Newton dengan hukum Coulomb. Tadi kan ada perbandingan tuh ya, yang tadi pertama awalan saya berikan. Yang pertama nih kita lihat. Hukum Newton tentang gravitasi, F itu dipengaruhi oleh massa. Kalau dia F juga dipengaruhi dengan muatan, itu bedanya. Rumus F-nya dia saat ditempatkan dengan pangkat kuadrat. Kalau dia dengan muatan. Lalu untuk F-nya 1/jari-jari, dia juga sama, 1/jari-jari. Jadi dia ada perbedaan, perbandingan lah gitu ya. Kalau untuk hukum Newton tentang gravitasi, adanya medan gravitasi yang mengelilingi massa. Kalau dia hukum Coulomb adanya medan listrik yang mengelilingi muatan. Jadi bedanya hanya muatan dan massa saja. Kalau dia F selalu menarik, kalau F dapat menarik atau menolak tergantung. Konstanta perbandingannya 6,6 kali 10 pangkat 11. Kalau seandainya untuk kolom 9 kali 10 pangkat minus 9. Ini tentang perbandingan antara hukum gravitasi dengan Newton. Intinya dia berbeda dengan massa dan muatan saja. Kalau gravitasi itu dia massa dipengaruhi massa. Kalau seandainya kolom itu muatan, gitu ya. Rumusnya tidak jauh beda, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebentar, kita lanjut. Nah, gaya kolom pada suatu muatan akibat pengaruh beberapa muatan. Ini penjelasan aja ya, sama dengan dia. Bagaimana menentukan besaran gaya listrik pada suatu partikel bermuatan yang dipengaruhi oleh dua atau lebih partikel. Ini ada muatan positif, positif berarti Q1, Q2. Nah, setiap muatan itu punya gaya-gayanya ya. Ini ada Q3 berarti minus. Nah, vektor gaya kolom pada Q2 yang disebabkan oleh Q1 adalah F21. Ini F21 ini dia. Tolak menolak kenapa? Karena dia adalah muatannya positif negatif gitu ya. Dan yang disebabkan oleh Q3, ini Q3 F23 tarik menarik, F23 tarik menarik. Kalau dia tolak menolak nih, Q1 dengan Q2 tolak menolak kenapa? Ini plus plus gitu ya. Plus plus jadi dia tolak menolak kalau ini. Kalau dia Q2 dengan Q3 tarik menarik. Kenapa? Karena dia muatan positif dan negatif gitu ya tadi ya. Nah, jadi jika dua vektor gaya kolom yang bekerja pada Q2 yaitu F21 dan F23 berarti F21 ini F2 dengan ini ya. Nah, gaya total yang bekerja pada Q2 yaitu F2 merupakan resultan dari kedua vektor gaya tersebut sehingga persamaannya adalah ini. Jadi F2 sama dengan F21 tambah F23. Nah, ini kan F2 nih. Dia dengan 23 nih ke sini. Juga F21. Gitu kan? Sama-sama dia menuju ke Q3 gitu. Jadi F21 ini F21 berarti dia dengan dia, lalu F23 dengan dia. Nah, secara umum gaya total yang bekerja pada sebuah muatan merupakan resultan penjumlahan vektor dari gaya yang bekerja pada muatan tersebut akibat interaksi dengan muatan yang sekitarnya. Nah, ini dia ya. Saya ulangi, jadi kalau seandainya F21, ini F21 berarti ini sama ini gitu ya. Dia tolak-menolak kenapa? Muatannya positif. Kalau F23 tarik-menariknya di ini sama ini. Kenapa tarik-menarik? Karena muatannya positif dan negatif gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal nih. Contoh soal ya. Kita bahas contoh soalnya. Pada titik-titik sudut sebuah segitiga ya sama sisi segitiga sama sisi berarti gini ini sebentar saya coba gambarkan pen gitu sama sisi nih. Jadi dia sisi sama. Ya, nggak apa jelek ya karena saya nggak punya ini gitu. Nah, nggak apa sama sisi lah gitu ya, segitiga sama sisi nih, sisi sama gitu. Ya. Nah, ditempatkan muatan listrik dengan muatannya, ini sebentar saya bawain dulu. Nah, dengan muatan Q1 adalah 1 kali 10 pangkat minus kolom, gitu. Q2 adalah 2 kali 10 pangkat minus kolom. Nah, Q3 adalah min 4, awas nih min 4 ya. Min 4 kali 10 pangkat minus kolom.
Nah, jika panjang sisi ketiga sama sisi, berarti kan ini 30 nih, sama sisi kan? Berarti ini 30, maaf ya kalau ini, maaf jelek kalau pakai font, nggak pakai pointer salah saya. 30, dia 30 juga, dia 30 berarti sama ya? Ini 30, 30, 30, 30 sama berarti dia ketiga-tiganya. Nah, tentukanlah besar gaya yang bekerja pada muatan Q1. Nah, diminta adalah besar gaya, berarti F ya. F pada Q1. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti kita ada beberapa langkah yang harus kita cari dulu. Nah, sekarang kita lihat F21 berarti Q1-nya dengan Q2. 21 berarti Q1 dengan Q2. Nanti kalau Q3, 1 dengan 3 gitu ya. Nggak apa-apa, terbalik nggak masalah gitu ya. Sekarang kita lihat dulu F21. F21 gitu ya. Anggap aja nih, ini Q1, ini Q2, ini 2 ya. Ini 2, ini 3 gitu ya. Ini 3. Nah, ini 3 lah gitu. Ini mah perantakan karena nggak pakai pen gitu. Nah, berarti dia Q1 dengan Q2 lalu R bagi kuadrat. Nah, 9-nya berapa nih? Nah, 9 kan ketetapan tadi. Bahwasanya konstanta dari muatan itu adalah 9 kali 10 ini muatan ya. Ini ketetapan ya, ketetapan dia. Nah, lalu kita masukin sekarang. Berarti ini Q1 berapa? Ini Q1, Q1, Q1 ini berarti kali 10 min min 6 ya. Pangkat min 6 nih bukan min 6. Jadi 1 kali pangkat min 6. Q2-nya berapa? Q2-nya adalah ini itu 2 kali 10 min 6 berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Di atas nih bukan min ya, tapi di atas. Bukan 10 min 6 bukan, tapi 10 pangkat min 6. Lalu R2-nya berapa jaraknya? Jaraknya 30 cm. Nah, 3 cm ini kita rubah ke dalam meter. Kan meter desi senti. Meter desi senti. Berarti 30 kali 10 pangkat. Dari cm ke meter turun apa naik? Gitu. Cm meter, desimeter, sentimeter. Cm ke meter. Berarti kalikan 10 pangkat min 2. Berarti kalau seandainya 30 cm berapa? Berarti adalah 0,3. 0,3. Nah, berarti 0,3. Nah, R-nya kuadrat ya. Ini kuadrat kan? Berarti 0,3 kuadrat. Nah, setelah kita kalikan semuanya ini sebetulnya tinggal coret-coret aja gitu ya. Ya, nanti min 6, 10 pangkat min 6, 10 pangkat ini. Kalau seandainya dia pangkat itu bukan dikali ya, langsung tambah aja. Berarti ini kan 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6. Berarti berapa? 1 kali 2 berapa? 2 kan? 1 kali 2 kan 2. Berarti 10 pangkat min min berapa dia? Nah, lalu dia kalau salah 10 pangkat 9 kan 12 ya. Ini 12 ya. Min 6 min 6. Jadi 10 pangkat min 12. Nah, dia 9 kali 10 pangkat 9. Berarti ngutang 12 dibayar 9. Masih ada berapa berarti? Berarti min 3 gitu kan. Nah, nanti tinggal kalikan DCC ini direct ini. Nah, 2 kalikan 1 2. Lalu 9 gitu kan. 9. Nah, 9 berarti kan berapa? Kalau dia ini kan kuadrat nih, kuadrat dulu ya, ini kuadrat. 0,3 kali 0,3 berapa? Berarti 3 kali 10. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 kalikan 3. 10 kan berarti tinggal 9 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, sekali min 2 ya. Nah, saya ulangi ya. Ini kalau santai kan gini. Ini 1 kalikan 2 berapa? 2 gitu kan. Nah, 2 kalikan 9 berapa? 18. Sekarang pangkatnya. Min 6 dengan min 6 berarti min 12 ya. Ini kan plus. Berarti 9 kan. Ngutang 12 dibayar 9. Masih ngutang nggak? Masih ngutang berapa? Berarti masih ngutang min 3. 0,3 kuadrat berarti itu adalah, atau gini aja gampangnya. 3 kali 10 pangkat min 1 kalikan 3 kali min 1 berarti adalah 9 kali 10 pangkat min 2 gitu kan. Min 2. Tadi yang atas sisa berapa? Min 3 kan. Nah, min 2 naik ke atas. Jadi plus kan. Jadi tinggal min 1. Nah, berarti 9 kali 1 kali 2 kan 18. Dibagi dengan 9. 18 bagi 9 berapa? 2. Hasilnya adalah 0,2. Nah, paham ya? Nanti kamu hitungin ya. Nah, tuh. Berarti 0,2. Lalu ada lagi yang untuk 1,3. Berarti kalau 1,3 berarti muatannya Q1 dengan Q3. Kalau 21 ya Q1 dengan Q2. Ini boleh 1,2, boleh 21 nggak masalah. Ya. Yang penting jangan ketukar muatannya gitu. Nah, dengan K-nya sama. Nah,
Lalu 1 kalikan 10 pangkat min 6. Lalu min 4 kali 10 pangkat. Min kan muatan ini kan Q3 tuh, min. Nih, kan negatif kan ini dia nih? Negatif gitu. Berarti kalikan dan min 6. Nah, sama kayak seperti tadi. 1 kalikan min 4 kalikan 9. 9 kali 4 berapa? 36. Berarti min 36 ya. Min 36. Ini min 12, min 6 dengan min 6 berarti min 12. 9 berarti ngutang 12 dibayar 9 berarti masih ada min 3. 0,3 kuadrat berarti adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Yang atas sama si min 3 naik ke atas, min jadi plus, jadi tinggal min 1. Nah, berarti 9 kali 1 kali 4 itu adalah 36. 36 bagi 9 berapa? Berarti 4. Berarti berapa? 0, min ya. Masih min. Karena kenapa min? Karena dia itu adalah min negatif. Nah, berarti min 0,4 Newton. Nah, Q1 ditarik oleh Q2. Nah, karena dia muatan negatif gitu. Nah, karena diminta adalah resultan gaya. Nah, kan kalau gravitasi gitu ya vektor ya. Diminta resultan gaya pada Q1. Nah, berarti kita masukin untuk rumus ininya F1 sama dengan akar F12 ditambah F13 ditambah 2F1 nih rumus di gravitasi nih ya. Plus 2F1 2 F13 cos 120 derajat gitu ya. Cos 120 derajat. Ini ada sudutnya seharusnya nih ya. Ini nggak ada sudut nih. Saya tambahin aja nih nanti ya. Terus ya 120 derajat. Nah, sudah masukin aja. Berarti pertama F12 berapa tadi ini? Hasil dari ini nih. Hasil dari dia nih. Berapa hasil dari dia? Dia adalah hasilnya tadi 0,2 0,2. F13 berapa? Ini dia berarti 0,4 kan? Min. Nah, min nggak apa-apa, min kali min kan jadi plus gitu ya. Nah, berarti dia nih 0,2 lalu min 0,4 lalu 2 F12 sama 2 kali 0,4. Nah, cos 120 tuh min setengah. Berarti dia ada di kuadran berapa kalau 120? 1 sampai 90 itu kuadran 1. 90 sampai 180 kuadran 2. 180 sampai 270 itu kuadran 3. Berarti kalau 270 sampai 360 kuadran 4. Nah, kalau 120 berarti kuadran berapa? Berarti di kuadran 2. Ini kalau saya gini. Ini kalau sebentar. Kalau saya garisin ini ya. Nah, gini. Nah, ini 1, ini 2 ya, ini 3 ya, ini 3, ini kuadrat 4 gitu. Nah, 2-nya kurang 4 nih. Sini sampai sini kan 90 nih 0 sampai 90 gitu ya. Ini 90. Sorry 90. Sorry. Saya nggak pakai pointer soalnya saya. Maaf ya, apa ya? Ini 90, ini 180, 270, 360. Berarti kalau 120 kan sini kan? Berarti sini. Berarti di kuadran 2, kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu sindikat tangan kosong ya, sindikat tangan kosong. Yang plus siapa? Kalau seandainya plus itu sindikat tangan kosong berarti kuadran 2 yang plus siapa? Sin. Kalau dia yang ini cos, ini adalah tangan gitu kan, jadi dia min tuh. Nah, jadi 120 min. Kalau dia cos kan berarti min kan ya. Kalau kan sindikat tangan berarti sin di kuadran 2 plus. Kalau di kuadran 3 cos yang plus. Kalau kuadran 4 adalah tangan yang kosong. Nah, sekarang kan ini sin cos ya kan. Cos 120 berapa? Cos 20 berarti min setengah ya. 90 dikurang 10 aja, 30 kan setengah. Nah, udah kalikan semua ini matematik saja. Kali semua. Nah, sehingga hasilnya adalah 0,12 Newton. Jadi akar dari 0,12 berapa gitu. Nah, ini untuk cara mencari hukum kolom yang memang kita diminta berapa muatan atau gaya kolom dari suatu muatan tersebut gitu. Oke, nah ini ada contoh soal seperti ini, nggak usah nanti aja ya. Nah, jadi seperti itu untuk rumus tentang contoh soal. Nah, insya Allah nanti ke depannya kita akan berlanjut ke medan ya, ke masalah berikutnya nanti tentang medan listrik atau muatan listrik gitu ya. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan Anda pahami. Nanti Anda coba lihat di soal-soal ya berkenaan dengan hukum kolom. Itu ada seperti di nomor sebentar, ada di halaman 37 tuh ada tuh ya, 37 yang nomor 7 itu dia ya, bisa Anda coba nanti kita akan bahas gitu. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita di pagi hari ini.
Kita masih sebatas listrik statis, yaitu tentang muatan listrik dan hukum.